Kisah dimulai dengan suasana di kota Laskargah, Afghanistan. Terlihat Angkatan Darat Amerika Serikat yang sedang melakukan patroli di jalan. Kita akan diperkenalkan dengan seorang tentara, yaitu Sersan Mayor Amerika yang bernama John Kinley. Ini dia bebengusnya. Sersan pertama ada Eduardo Lopez atau Eddie yang memakai topi. Lalu ada Sersan Kawa. Sersan kedua bernama Jack Jackson. Lalu ada Sersan Joshua JJ. Ada Sersan Tomcat. Dan Sersan Charlie Crow atau yang sering dipanggil Dizzy. Mereka sedang memeriksa sebuah truk yang akan melintas. Sersan Jack merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam truk tersebut. Sehingga PHOE eta PHOE yang artinya halo sobat token, apa kabarnya? Bagaimana token di rumah? Apakah masih aman? Coba dong komen nomor token kalian. Nanti tim J2 akan membagikan token gratis secara brutal dan membabi buta. Di video kali ini kita akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Covenant tahun 2023. Tidak usah banyak bacot lagi, saatnya colok kencasan kena HP deng deken HP nasing merenah nonton. Selamat menonton alur filmnya. Nyentang. Adegan berlanjut di Pangkalan Udara Bagram, Provinsi Parwan. Sersan kedua yang bernama Stephen Carson menghadap John untuk ikut bertugas. Dari beberapa penerjemah yang telah direkrut, salah satu rekannya menyarankan agar John memilih seorang pria asal Afghanistan yang bernama Ahmed. Alasan Ahmed bergabung menjadi penerjemah sederhana. Ia membutuhkan uang untuk menghidupi keluarganya. Namun John dengan tegas mengingatkan bahwa tugas ini sangatlah berbahaya. Mereka adalah unit khusus yang bertanggung jawab mencari dan menghancurkan amunisi serta bahan peledak milik Taliban. Meski begitu, Ahmed tidak gentar. Ia menerima tugas itu dengan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun terhadap resiko yang menantinya. Operasi pencarian pun dimulai. Mereka mendatangi satu rumah yang dicurigai milik Taliban. Setelah memeriksa, ternyata pemilik rumah tidak terlibat dengan Taliban. Mereka pun lanjut memeriksa ke daerah selanjutnya. Tapi setelah memeriksa ke sana, mereka tidak menemukan jejak keberadaan Taliban. Singkat cerita, John menemui Kolonel Focus di markas dan mengatakan bahwa kami terus keluar tapi tidak menemukan apa-apa. Kolonel pun mendesaknya untuk segera menemukan pabrik pembuatan bahan peledak milik Taliban. Lalu John menemui rekannya yang bernama Declan. Declan memberi target sasaran mereka selanjutnya. John langsung menemui Ahmed dan menunjukkan sebuah foto pria dan menanyakan apakah ia mengenalnya, dan Ahmed menjawab, ya, itu bernama Faraj. Malamnya mereka bergegas mencari keberadaan Faraj dan langsung menculiknya. That's him. That's Faraj. Mereka kemudian menginterogasi pria itu untuk mencari tahu di mana lokasi Taliban membuat pabrik bom rakitan. Awalnya, Faraj sama sekali tidak kooperatif dan menolak memberikan informasi apapun. Namun setelah diberi sedikit imbalan uang tambahan, sikapnya mulai berubah. Faraj akhirnya membuka mulut dan mengaku bahwa selama 2 hari terakhir, Taliban telah mengirim bom ke berbagai wilayah di seluruh negeri. Ia juga memberikan petunjuk penting tentang lokasi tempat Taliban merakit alat peledak mematikan itu. Esok harinya, John menemui Kolonel Focus untuk memberitahunya jika mereka sudah mendapatkan petunjuk lokasi perakitan bom milik Taliban.
Ada 2 lokasi yang sudah mereka dapatkan dan akan melakukan penyergapan satu persatu. Dan kolonel pun menyetujuinya. Tim langsung berkumpul untuk mengatur rute perjalanan. Mereka akan mendatangi lokasi pertama yang berjarak sekitar 30 meter dari markas. Ikut atuh. Dalam kesempatan itu, rekannya yang bernama Hadi pun mengatakan, jika sampai di pertigaan, nanti kita harus belok kanan karena ke arah kiri jalannya rusak. Namun, Jizi mengatakan kalau ke arah kiri tidak terlihat di peta. Tapi, Hadi terus meyakinkan mereka jika ingin cepat sampai, mereka harus mengikuti ke arah kanan. Mereka langsung berangkat menggunakan 2 mobil menuju target lokasi. Dan setibanya di pertigaan, Ahmed meminta mereka untuk menghentikan kendaraan. Ahmed mulai menyadari sesuatu. Perasaannya tiba-tiba tidak enak. Ia menduga semua ini adalah jebakan yang telah disiapkan oleh Hadi. Orang yang sebelumnya mereka percayai memberi informasi penting. Mendengar hal itu, John segera mengambil langkah cepat. Ia memerintahkan JJ dan Tomcat untuk memantau area sekitar dari ketinggian. Sementara Jesse diminta mengawasi wilayah tersebut melalui citra satelit. Beberapa saat kemudian, JJ dan Tomcat melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda mencurigakan di sekitar lokasi. Namun tiba-tiba, John menerima laporan mengejutkan, tetapi dengan tenangnya Ahmed mengatakan bahwa Hadi adalah pengkhianat karena telah melaporkan posisi mereka kepada Taliban. Melihat situasi yang semakin panas, John segera berteriak memerintahkan untuk tidak membunuhnya dan segera melepaskan senjatanya. Dengan tatapan pasrah, Ahmed akhirnya menuruti perintah itu, menurunkan senjatanya perlahan meski rasa curiga masih membara di matanya. Beberapa menit kemudian, John menerima laporan mengejutkan, yaitu kendaraan Taliban bersenjata berat terdeteksi bergerak menuju ke posisi mereka, hanya berjarak 8 km. Saat itu juga semua menjadi jelas. Dugaan Ahmed benar, Hadi memang telah menjebak mereka karena alasan Taliban menahan keluarganya. John pun terdiam sesaat, menatap Ahmed dengan rasa bersalah karena telah salah menilainya. Dengan tegas dan penuh urgensi, ia kemudian mengajak Ahmed untuk tetap ikut bersamanya. Tanpa membuang banyak waktu, mereka segera bersiap meninggalkan lokasi, mengemas perlengkapan dan naik ke kendaraan. Ahmed kembali ikut bersama tim, kali ini bukan lagi sekedar penerjemah, tapi rekan seperjuangan yang benar-benar bisa dipercaya. Terlihat Ahmed sedang berada di rumahnya dan ada istri yang sedang hamil besar yang akan memasak karena merasa lapar. Istrinya yang bernama Basira menanyakan terkait visa Amerika. Lantas Ahmed meyakinkan istrinya itu untuk tidak mencemaskan hal itu karena sedang ia persiapkan. Esok harinya mereka kembali melanjutkan misinya, yaitu operasi untuk mencari pabrik pembuatan bom rakitan milik Taliban. Mereka menuju ke lokasi kedua yang berjarak 120 km dari markas dengan waktu tempuh 3 jam. Di sana John meminta Tomcat untuk memeriksa komunikasi dengan markas pusat karena jarak mereka jauh dan diketahui jika terjadi apa-apa. Diketahui bantuan udara paling cepat datang dalam waktu 30 menit. Setibanya di lokasi, mereka langsung menyergap warga yang berada di sana. Ahmed memberitahu jika tujuan mereka datang ke sana untuk memeriksa dan mencari pabrik pembuatan bom rakitan milik Taliban. Salah satu pekerja di sana mengatakan bahwa tempat ini bukanlah pabrik yang dimaksud. Ia lanjut mengatakan bahwa lokasi pabrik berada jauh di sana. Namun John merasa tidak percaya dengan perkataan si bapak. Ahmed pun merasakan hal yang sama. John tetap memerintahkan pasukannya untuk memeriksa area sekitar.
Dari dalam ruangan, satu orang Taliban yang terlihat mereka melaporkannya kepada pimpinan Taliban. Mendengar hal itu, mereka langsung memerintahkan pasukannya untuk segera mengepung lokasi itu. Sedangkan John dan pasukannya terus bergerak memeriksa area sekitar. Penembak jitu diminta tetap berjaga dari ketinggian memantau pergerakan musuh. Saat masuk ke sebuah kontainer, mereka menemukan tumpukan senjata api. Mendengar laporan itu, John meminta pasukannya untuk mengamankan para pekerja di sana. Sementara John dan yang lainnya bergerak mendekati sebuah tempat di area belakang, dan mereka dibuat terkejut karena mereka menemukan apa yang dicarinya, yaitu tempat pembuatan alat peledak milik Taliban. John kemudian meminta Tomcat memberitahu markas pusat dan meminta dukungan pasukan reaksi cepat. Dan saat mereka bersiaga, sebuah tembakan mengarah pada Sersan Eddie dan inilah yang terjadi. Dalam aksi penyerangan itu, beberapa pasukan gugur tertembak. Dan tak sedikit juga pasukan Taliban yang berhasil dilumpuhkan. Dalam keadaan terjepit, John dan Ahmed berhasil bersembunyi ke dalam sebuah lubang untuk menghindari tembakan dari musuh. Akan tetapi, berhasil melarikan diri, John dan Ahmed bergegas pergi dari sana menggunakan mobil yang ada disusul oleh pasukan Taliban. Aksi pengejaran dan saling tembak-menembak tidak terelakkan lagi. Dan di tengah perjalanan, mobil seketika oleng karena salah satu bannya bocor. Mereka berdua terpaksa meninggalkan mobil itu dan masuk kukuprukan ke dalam hutan. Pasukan Taliban yang melihat mobil mereka langsung berpencar untuk mengejarnya. Sementara pasukan reaksi cepat yang datang ke sana sudah terlambat. Mereka hanya menemukan pasukan yang sudah tewas, baik pasukan rekan mereka maupun pasukan Taliban. Mereka pun melaporkan gugurnya rekan-rekannya itu ke atasannya jika John dan Ahmed tidak ditemukan di lokasi atau di TKP. John dan Ahmed kini berada di dalam hutan dalam keadaan aman. Mereka berdua istirahat di sana dan terlihat John yang tampak emosional. Dia harus menerima kenyataan pahit jika semua rekannya sudah tewas. Ahmed yang merasa kasihan padanya ingin sepertinya menyapanya. Nampaknya ini bukan waktu yang tepat. Sementara terlihat pasukan Taliban terus saja melakukan pengejaran. Mengetahui hal itu, mereka berdua segera melanjutkan pelariannya di dalam hutan. Mereka terus berlari di medan yang terjal dan jatuh ke bawah dan membuat Ahmed kehilangan senjatanya. Dan inilah yang terjadi. Beristirahat sejenak, John memberikan senjata pada Ahmed. Kemudian mereka lanjut bergerak. Sementara tidak jauh dari mereka terlihat dua pasukan musuh sedang luak-liuk. Ahmed yang bersiap dengan senjatanya dan John melakukan aba-aba sehingga berhasil melumpuhkan musuh. Mereka berdua kembali melanjutkan pelariannya, sementara para pasukan Taliban lainnya terus melakukan pengejaran. John yang terlihat ada mangsa di depan dan langsung saja mencaploknya, sehingga tak jauh dari sana pasukan Taliban semakin banyak berdatangan. Mereka kembali bertemu dengan pasukan Taliban, sehingga penyerangan membabi buta ini kembali lagi terjadi. Kali ini dua orang melawan puluhan pasukan musuh. Beruntungnya mereka berdua bisa menyelamatkan diri. Dengan bersembunyi di sebuah gua dan setelah dirasa aman, mereka kembali melanjutkan pelariannya. Beruntung mereka menemukan sebuah rumah kosong untuk jadi tempat istirahat mereka sementara.
Pasukan Taliban yang terus saja mencari keberadaan John dan Ahmed melalui pengamatan teleskop dari kejauhan. Seorang pasukan Taliban akhirnya melihat sesuatu yang mencurigakan. Di tengah hutan yang sunyi, ia menemukan sebuah rumah kecil yang terpencil, satu-satunya bangunan di area itu. Dari gerak-gerik yang tampak di sekitar rumah, ia menduga kuat bahwa John dan Ahmed bersembunyi di sana, mencoba berlindung dari kejaran pasukan Taliban yang semakin mendekat. Pimpinan Taliban memberitahu anak buahnya jika mereka menginginkan mereka hidup-hidup. Pagi hari saat mereka terbangun dari tidurnya, mereka langsung bersiap berjaga-jaga, musuh akan mendekatinya. John kemudian memeriksa area sekitar, tetapi ternyata pasukan musuh sudah siap menyerang John seorang diri. Tembakan pun tak terelakkan lagi, sehingga pasukan Taliban terus saja mengejar si John yang sudah terluka parah akibat tembakan itu. Seorang pasukan Taliban yang emosi kemudian memukul kepala John dengan senjatanya, dan inilah yang terjadi. John yang setengah sadar akhirnya berhasil ditangkap oleh pasukan Taliban. Ia pun dibawa menuju kendaraan, namun tiba-tiba alhamdulillahnya Ahmed berada di waktu yang tepat untuk menyelamatkan John. Ia pun menembak satu persatu pasukan Taliban itu. Melihat luka John yang begitu parah, ia kemudian mengobatinya dan juga membuat tandu untuk membawa John pergi dari sana. Karena menggunakan mobil dirasa tidak aman, maka Ahmed membawa John dengan sebuah tandu, berjalan kaki melewati jalanan curam dan tanjakan. Ia juga memakai baju khas Afghanistan. Saat tiba di sebuah sungai, ia memberikan air kepada John untuk meminumnya. Dan setelah berjalan cukup jauh, ia pun melihat kendaraan Taliban. Segera ia bersembunyi agar tidak ketahuan. Seorang diri dan sekuat tenaga, dia harus membawa tubuh John yang tak berdaya. Siang malam, ia merawat John dengan sangat baik, memberinya makanan agar tetap hidup. Singkat cerita, ia tiba di sebuah tempat dan membeli sebuah mobil bekas di sana. Dan dengan kendaraan itu, ia melanjutkan perjalanannya. Untuk memangkas waktu, dia mencoba bergerak menempuh jalan utama. Di tengah perjalanan, pasukan Taliban menghentikan kendaraannya. Orang-orang Taliban itu meminta tumpangan karena mobil mereka mogok. Terpaksa Ahmed pun mengangkut mereka. Ia tetap berusaha tenang dan berharap pasukan Taliban tidak menemukan John, yang saat ini sedang bersembunyi di belakang. Dalam kesempatan itu, Ahmed pun bertanya tentang apa yang sedang mereka cari. Kemudian orang Taliban itu menjawab, sedang mencari orang Amerika dan seorang warga lokal yang membantunya. Beruntung tidak jauh dari sana, pasukan Taliban turun tanpa mengetahui keberadaan John, yang membuat Ahmed merasa lega. Mereka kemudian tiba di sebuah tenda, bertemu dengan sekelompok pengembala dan meminta tolong untuk diberikan makanan dan beberapa obat pereda nyeri. Dan sebagai imbalannya, Ahmed memberikan mobilnya untuk ditukar dengan gerobak. Mereka pun bersedia membantu Ahmed karena diketahui mereka adalah warga sipil yang benci dengan Taliban. Mereka juga memberitahu Ahmed untuk menghindari jalanan umum karena patroli Taliban ada di mana-mana. Ahmed kemudian terus berjalan sambil mendorong gerobak tersebut, menyusuri lereng perbukitan, siang dan malam bergerak dan sesekali berhenti untuk mengumpulkan tenaga sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah menempuh puluhan kilometer dengan jalanan yang terjal, Ahmed mulai kehabisan tenaga. Merasa frustasi ketika gerobak itu tak lagi mampu bergerak karena tenaganya sudah terkikis habis. Sementara itu, John yang masih tak berdaya dan hanya bisa pasrah, hanya bisa memandangi bagaimana kerasnya usaha yang dilakukan Ahmed untuknya.
Sejenak Ahmed berusaha menenangkan diri dengan nafas yang terengah-engah. Ia mencoba kembali mengumpulkan tenaga dan semangat yang telah hilang. Dengan dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk menyelamatkan John dan berharap bisa mendapatkan visa agar nanti bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik bersama anak istrinya. Ahmed akhirnya bisa melihat pangkalan udara tentara Amerika ketika sudah mencapai puncak, yang menandakan tak lama lagi mereka akan selamat. Ketika menuruni bukit, akhirnya Ahmed menemukan sebuah kedai penjual makanan dan juga minuman. Lalu ia memberikannya kepada John dan ia pun beristirahat sebentar. Ya, baru saja menegak air minum, para pasukan Taliban juga sudah sampai di sana untuk membeli minuman. Awalnya mereka sempat tidak menaruh curiga, namun Ahmed lupa tidak menutupi sepatu John. Salah satu pasukan Taliban, kita sebut saja Jaka, menyadari bahwa ada seseorang di dalam gerobak itu karena si Jaka melihat sepasang sepatu. Ahmed yang menyadari musuh sedang memperhatikannya, ia kemudian mengambil senjata dan inilah yang terjadi. Aksi penyerangan yang membabi buta namun tenang. Ahmed berhasil melumpuhkan semua musuh sampai akhirnya ya, pasukan tentara Amerika berhasil sampai tepat waktu. Namun sayang, Ahmed malah ditahan karena mereka kira ia adalah salah satu tentara Taliban karena terlihat dari pakaiannya. Di sana, Ahmed mengatakan bahwa John Kinley bersamanya. Dan benar saja, saat selimut gerobak itu dibuka, ada John yang setengah sadar dengan penuh cipratan darah. Kemudian para tentara itu membawa John untuk mendapatkan perawatan. 1 bulan kemudian, adegan berlanjut. Kini diperlihatkan John sedang terbaring di rumah sakit. Terlihat juga kondisi kesehatannya sudah mulai membaik. Dan 3 minggu setelahnya, John sudah kembali bersama keluarganya di California. Sersan Declan yang mengunjungi John memberitahu bahwa John akan menerima medali layanan terhormat. Seharusnya medali itu diberikan pada Ahmed, bukan untuknya. Sayangnya, John tidak mengingat apa-apa tentang kejadian waktu itu. Declan kemudian mengatakan bahwa Ahmed tidak membutuhkan medali, tapi ia membutuhkan visa khusus untuknya dan juga keluarganya. Setelah berhasil menyelamatkan John, Ahmed kini jadi pahlawan rakyat dan banyak disukai orang, tapi tidak dengan Taliban. Declan menambahkan jika kini Ahmed orang yang paling dicari oleh Taliban karena diyakini ia adalah muslim pengkhianat karena sudah membantu tentara Amerika. Diketahui juga kini Ahmed terpaksa harus menghilang dan bersembunyi dengan keluarganya meskipun visa untuknya dan keluarganya bisa didapatkan. Namun tetap harus mencari di mana keberadaannya. Declan juga sudah menghubungi adiknya Ahmed yang bernama Ali. Ali bisa membantu John untuk menemukan kakaknya itu. Tapi setelah visa untuk mereka berhasil ia dapatkan. For 1.5 hours, his family had been forced into hiding. Selama beberapa hari John mencoba segala cara diplomatik untuk mendapatkan visa Ahmed dan keluarganya. Namun usahanya nihil. Hingga saat ia merasa frustasi karena usahanya tidak membuahkan hasil, alhamdulillahnya perlahan ingatannya pun kembali. Semua hal yang ia lalui bersama Ahmed menciptakan kesan yang mendalam tentang perjuangan kemanusiaan, komitmen, janji, dan kejujuran masih teringat dalam ingatannya. Saat terbangun di malam hari, John memberitahu istrinya jika kesepakatan dengan Ahmed sebagai penerjemah adalah memberikan perlindungan untuknya dan juga keluarganya. Tapi sekarang kenyataannya adalah ia membiarkan dia menderita di sana. John terus saja memikirkan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan visa untuk Ahmed dan keluarganya, agar Ahmed dan keluarganya bisa keluar dari Afghanistan sebagai balas budi.
Esok harinya saat Declan mengunjunginya lagi, ia mengatakan jalan satu-satunya yang harus bisa menemukan keberadaan Ahmed adalah dengan mencarinya seorang diri. Declan mengatakan bahwa ia memiliki kenalan seorang kontraktor keamanan swasta. Ia sangat ahli dan bisa membantu John. Perlu biaya yang cukup mahal untuk mengganti nama dan latar belakang untuk bisa pergi ke Afghanistan. Karena jika Taliban mengetahui John kembali ke sana untuk mencari Ahmed, maka Taliban akan mengerahkan segala cara untuk bisa menangkap John. Scene beralih di wilayah Tirin Kut, Afghanistan. Ahmed yang sedang berada di rumahnya terlihat sedang bersiap untuk pergi bersama anak dan juga istrinya. Karena ia telah menerima telepon bahwa pasukan Taliban sudah memasuki rumahnya dan akan menangkapnya. Kemudian mereka pergi dari sana menggunakan mobil truk. Kembali ke scene di mana John yang kini sudah berada di kantor miliknya, yaitu Kinley Vintage Automotive. John menemui istrinya dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke Afghanistan untuk mencari Ahmed. Mendengar hal itu, istrinya pun sudah menduga hal itu dan menerima keputusannya. You'll come back alive, John Kinley. Di pangkalan udara, John menemui Kolonel Focus karena menerima keluhan resmi yang melaporkan dirinya terkait keributan pada operator beberapa minggu lalu. John mengatakan bahwa dirinya berhutang nyawa pada Ahmed dan ia tidak punya pilihan lain. Maka ia akan mengeluarkan Ahmed dan keluarganya dengan caranya sendiri. So you're gonna get those visas? I don't know how. Setelah selesai berbicara dengan Focus, John kembali ke rumahnya dan bersiap untuk pergi menuju Afghanistan dan ia pun berpamitan. Singkat cerita, John sudah sampai di pangkalan udara Kunduz, Afghanistan. Di sana ia bertemu dengan kontraktor keamanan swasta yang bernama Parker. Di sana John merubah nama dan latar belakangnya menjadi Ron Kai. Parker juga sudah menghubungi adik Ahmed yang bernama Ali. Parker mengetahui di mana tempat Ahmed berada, tapi masalahnya Parker tidak bisa ikut menemaninya karena ada pekerjaan lain. Karena John yang sudah membayar mahal, ia tidak terima jika harus menunggu lagi. Maka ia pun berangkat sendiri dengan menggunakan kendaraan yang diberikan oleh Parker. John akhirnya bertemu dengan Ali di sebuah warung kopi. Di sana Ali mengatakan jika Ahmed pernah bercerita banyak tentang John. Ia juga memberitahu John jika ia bekerja sama dengan Taliban untuk berbagai lini bisnis. Setelah berbicara panjang kali lebar, Ali akan membantu John untuk mengantarnya menemui Ahmed. Ia kemudian pergi bersama supir kepercayaan Ali dengan menggunakan truk. Saat di tengah jalan, mobil mereka dihadang oleh pasukan Taliban, tapi untungnya mereka berhasil lolos. Perjalanan berlanjut hingga mereka dihadang lagi oleh pasukan Taliban. Di sana pemeriksaan tapaknya lebih ketat. Dia dipaksa untuk turun dan mereka memeriksa isi muatan truknya. Tetapi ternyata si John berhasil melumpuhkan 2 orang Taliban tersebut dan langsung menembaknya tanpa ragu. Namun tanpa ia sadar, ada seorang pria Taliban yang mengikutinya dari belakang truk. Dari kejauhan, pria itu melihat John dan supirnya membuang mayat penjaga pos ke sungai. Tak lama dari itu, pria yang mengikutinya ternyata anggota Taliban. Segera melaporkan kejadian mencurigakan itu kepada pimpinan mereka bahwa 2 orang Taliban di pos pemeriksaan ditemukan tewas oleh orang asing. John dan supirnya kembali melanjutkan perjalanannya sampai malam hari. Lalu saat di tengah perjalanan, Focus menghubungi John dan memberitahunya kabar baik, yaitu
Fokus berhasil mendapatkan visa untuk Ahmed dan keluarganya. Dan ternyata visa itu pun sudah diberikan pada Parker. Lanjut esok harinya, mereka pun tiba di tempat di mana Ahmed berada. Melalui teleskop tampak jelas bahwa Ahmed ada di sana. Ia pun menghubungi Parker dan memberitahunya jika dia berhasil menemukan Ahmed. Mendengar hal itu, Parker meminta anak buahnya untuk melacak dan mengunci lokasinya. Setelah itu, Parker memberitahunya jika titik ekstraksi terdekat adalah Bendungan Daronta yang berjarak sekitar 2 km ke arah timur. John hanya diberi waktu 2 jam untuk bisa pergi dari sana dan membawa Ahmed juga keluarganya ke titik penjemputan. Alright, we'll make a call, see if we can get some eyes up. Segera John menemui Ahmed dan menyapanya. Dan saat John menyapa, Ahmed seketika tidak percaya apa yang ada di hadapannya. John kemudian mengatakan bahwa ia bisa membawanya serta keluarganya dari sana. Tapi harus pergi sekarang karena John tidak mempunyai banyak waktu. Tanpa mereka sadari, para Taliban sedang mengintai mereka. Pimpinan Taliban yang menerima laporan diberitahu jika mereka menemukan John dan juga Ahmed. Mendengar hal itu, mereka langsung mengerahkan pasukan untuk segera pergi ke sana. Dan di saat yang sama, di markas Parker, ia menerima laporan jika setelah memeriksa daftar pencarian Taliban, mereka menemukan foto Ron Kaye. Dari situ Parker baru menyadari bahwa ternyata Ron Kaye adalah John Kenley yang berganti identitas saat memasuki wilayah Afghanistan. Dia kemudian meminta anak buahnya menghubungi militer Amerika di pangkalan udara Bagra untuk disiapkan pesawat Hercules bersenjata berat. Tak lama dari itu, para pasukan mendatangi desa. Dan di saat yang sama mereka pun berangkat dengan menggunakan truk yang tadi. Ya, baru saja mereka berjalan, dari belakang Taliban mulai memasuki desa dan segera mengejarnya. Mereka menuju ke titik penjemputan yaitu di Bendungan Barunta. Sementara pasukan Taliban terus mengejar dan semakin dekat. Sopir yang menyadari bahwa pasukan Taliban sedang mengejarnya, ia pun segera memberitahu John dan Ahmed untuk bersiap sehingga ya, mereka pun berhasil menumbangkan pasukan Taliban itu. Dan saat sudah sampai di terowongan, John meletakkan peledak di bawah truk dan aksi tembak-menembak pun tak terelakkan lagi. Mereka bertiga sama-sama menghadapi puluhan pasukan Taliban yang terus saja mengejar dan menyerangnya. Tetapi sialnya peluru John dan Ahmed pun habis dan mereka terjebak tak berdaya. Sambil terus menghubungi Parker tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dalam keadaan terdesak sekaligus menegangkan itu, mereka terpaksa pasrah dan sepertinya mereka tidak akan berhasil lolos. Pasukan Taliban terus saja berdatangan dan melepaskan tembakan. Sopir yang terkena tembakan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di wajah Ahmed terlihat jelas hanya bisa pasrah. Istrinya pun hanya bisa berdoa sambil menenangkan anaknya yang terus saja menangis. Begitupun dengan John yang terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Upayanya dan juga kerja kerasnya selama ini tampaknya harus berhenti di sana. Tetapi dan ya, sebuah ledakan menghancurkan mobil di sana. Dan suara tembakan pun terdengar dari atas yang ternyata pasukan bantuan Angkatan Udara Amerika telah datang tepat waktu. Pasukan Taliban pun berhasil dilumpuhkan tanpa tersisa. Tak lama lagi, kemudian Parker dan pasukannya juga tiba di sana. Parker mengatakan jika sejak awal John mengatakan bahwa ia adalah John Kinley dan Ahmed yang terkenal itu, ia akan memberikan layanan secara gratis. Mereka pun dibawa dengan naik helikopter.
Parker memberikan visa untuk Ahmed dan keluarganya pada John. Sesampainya di pangkalan, mereka bersiap dibawa dengan pesawat kargo yang akan menerbangkan mereka menuju Amerika. Di dalam pesawat, Ahmed tampak tak percaya bahwa akhirnya ia dan keluarganya benar-benar mendapatkan visa dan bisa meninggalkan Afghanistan. Sementara itu, John yang melihat kebahagiaan Ahmed dan istrinya hanya bisa tersenyum haru. Perasaan lega menyelimuti dirinya karena janji yang pernah diucapkan kini telah terpenuhi. Keduanya saling berterima kasih dengan tulus, saling menatap penuh penghargaan atas perjuangan yang telah mereka lalui bersama. Pesawat pun perlahan terbang menjauh, meninggalkan tanah perang. Dan film diakhiri dengan sebuah catatan setelah 20 tahun melakukan operasi militer di Afghanistan. Tepatnya 30 Agustus tahun 2021, Amerika memutuskan untuk meninggalkan negara tersebut dan menarik mundur semua pasukannya. Setelah itu, Taliban mengambil kendali atas negara tersebut dan membunuh lebih dari 300 penerjemah yang bekerja dengan militer Amerika. Dan ribuan penerjemah lainnya masih bersembunyi. Tamat ending yang mengharukan.